Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ayunda Surya Putri. NIM saya J310200192. Prodi saya Ilmu Gizi dari kelas 1C, Fakultas Ilmu Kesehatan. Tugas Pancasila Proyek Warga Negara. Identifikasi masalah. 1. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana bansos. Yang kedua, dana bansos yang dikorupsi dilakukan melalui adanya fee yang disepakati sebesar Rp10.000 per paket sembako. Yang ketiga, dampak yang dihasilkan dari kasus korupsi dana bansos. Topik yang dipilih yaitu dampak dari kasus korupsi dana bansos. Relevansi topik dengan bidang studi. Di masa pandemi yang merugikan seluruh elemen masyarakat ini, banyak menyebabkan rakyat yang menderita karena kehilangan mata pencaharian. Relevansi kasus ini dengan bidang studi yaitu ketika rakyat sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi, untuk meningkatkan imun dan gizi tubuh, malah dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan korupsi. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila, yaitu dengan adanya kasus ini sangatlah menyimpang dengan sila-sila Pancasila dan hal ini sangat merugikan berbagai pihak hanya untuk kepentingan pribadi sang koruptor. Jenis produk. Infografis yang disebarluaskan melalui media sosial. Sumber referensi. 1. Buku Undang-Undang 1945 setelah amandemen yang berisi pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi. Nomor 2, ada artikel jurnal yang berisi aturan hukum tentang pertanggungjawaban korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perumusan Undang-Undang Korupsi telah mengalami perubahan yang cukup besar. Dalam UU Tipikor 1999 diatur tentang sanksi pidana seperti pidana mati, pengaturan ancaman pidana minimum tertentu, pengaturan ancaman denda yang lebih tinggi, dan di sisi lain memperluas tindakan termasuk tindak pidana korupsi. Dengan demikian, perubahan sanksi seperti itu setidaknya secara psikologis dapat membuat koruptor takut atau memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Yang ketiga, ada media cetak yang berasal dari koran Solo Pos. Nomor 4, ada media online. Dikutip dari bisnis.com, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menangkap mantan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan suap proyek dana bantuan sosial atau bansos COVID-19. Juliari sendiri merupakan Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan periode 2019 sampai 2024. Lantas, apakah barang bukti senilai 17 miliar rupiah tersebut mengalir ke partai berlambang banteng tersebut? Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Benyamin Saiman mengatakan penyidik KPK dapat memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto sebagai saksi. Yang kelima, ada peraturan perundang-undangan yang berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia. Yang keenam ada lainnya, dikutip dari acara televisi Indonesia Lawyers Club. Proses pembuatan produk. Langkah pertama, menentukan bahan produk. Menentukan bahan apa saja yang dapat mendukung dan memudahkan dalam mencapai tujuan suatu produk. Langkah kedua, membuat kerangka poster. Menuangkan ide dalam bentuk kerangka melalui proses penciptaan poster yang sesuai dengan tujuan produk menggunakan bahan yang sudah ditentukan. Langkah ketiga, membuat poster. Membuat poster dengan mengaplikasikan ide dan kerangka yang sudah dibuat semenarik mungkin agar mendapat minat dan perhatian dari calon pembaca. Langkah keempat, editing. Menyempurnakan poster yang dibuat sebelum proses finishing. Langkah kelima, yaitu finishing. Menyempurnakan dan mengkaji kelengkapan dan kesesuaian poster dengan tujuan produk. Langkah keenam, yaitu publikasi. Mempublikasikan poster agar dapat memberikan edukasi dan membujuk minat dan perhatian masyarakat untuk merealisasikan suatu produk.